Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes. Baik, tes 1 2 3. Suara masuk ya, insyaallah. Oke, baik. Baik, bismillah. Tes 1 2 3, suara. Satu, dua, tiga. Nah, Ustaz. Bismillah. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita sampai pada materi keempat, sirah Nabi, kisah perjalanan hidup dari seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan, akan diisi materi ini oleh Ustadz Muhammad Adz-Dzahabi hafizahullah ta'ala. Beliau sudah hadir bersama kita. Izin kita sahabat dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustadz? Ahlan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini beliau langsung mengisi dari kota Nabi ya, dari Madinah insyaallah. Sudah selesai asar sana Ustadz ya? Alhamdulillah Sekarang sudah. baik. Baik. Ustadz Dzahabi beliau sendiri adalah mahasiswa aktif S2 di Universitas Islam Madinah, jurusan dakwah. Betul ya Ustadz ya? Dan antum juga dari info yang kita dapatkan, antum menjadi penerjemah di Museum Sirah Nabi Ustadz. Betul ya Ustadz ya? Yang ada di kota Madinah. Iya, betul. Masya Allah. Jadi kalau kita berkunjung ke Madinah bisa berjumpa dengan antum untuk Boleh di museumnya antum ya, menjaga di situ Ustaz. Rutin setiap hari apa boleh. mungkin Ustaz? Kami di museum setiap hari Ahad sampai Jumat dari pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore, insyaallah. Masya Allah, teman-teman yang lagi umrah bisa berjumpa dengan beliau nanti ya. Nah, ini menarik karena dari perspektif orang yang terjun di dalam museum nih Ustadz Dzahabi. Dan beliau juga memang punya konsen yang sejak lama, bertahun-tahun di bidang sirah Nabi. Oleh karena beliau bergabung sebagai anggota di Sirah Community. Betul ya Ustadz ya? Baik Ustadz, kami persilahkan waktu dan tempat untuk antum. Mungkin antum bisa share screen Ustadz. Baik. Dari hari Ahad sampai hari Jumat ya Ustadz ya? Ya, hari Ahad sampai hari Jumat. Pukul? Tafadhol. Kita pukul 8 sampai pukul 3 sore kita ada di museum, insyaallah. Masya Allah. Luar biasa. Ini kesempatan langka teman-teman ya. Sudah terlihat. Nanti Ustadz akan jelaskan juga. Jadi penjelasan materi ini antum syarah dari yang antum lihat di museum Ustadz. antum kaitkan. Di mix aja lah. Di mix maksudnya. Iya betul. Nanti mungkin ada yang salah-salah atau gimana, nanti antum menjelaskan Ustadz. Baik Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia di hari yang penuh berkah ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, nikmat iman, dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Ya, salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada kaum kerabatnya, sahabat-sahabatnya, serta kepada para ulama juga yang membimbing kita kepada jalan yang benar. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, materi kita di malam hari ini, kita akan membahas tentang sejarah umat atau sejarah ya sosok manusia terbaik, sejarah teladan kita bersama
Dan sebelum Ana masuk ke dalam sirah nabawiyah ini, maka izinkan Ana ingin memaparkan sedikit tentang betapa pentingnya kita untuk mempelajari sejarah. Ya, sampai-sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan, ya, man qara'at tarikh zada aqluhu. Siapa yang membaca sejarah maka akalnya akan bertambah. Jadi yang namanya sejarah hari ini mungkin teman-teman merupakan kebanyakan ya fenomena yang kita lihat di lapangan, bahwasanya orang yang belajar sejarah itu kurang lebih sibuk dengan angka-angka tahun sekian, kemudian dengan nama-nama tempat, nama-nama orang, ya. Apalagi sekarang lagi di bulan kemerdekaan ini, bulan 17-an, biasanya banyak sekali ya tentang kapan proklamasi, di waktu apa, ya siapa saja yang menjahit bendera merah putih, ya. Terkadang hanya lewat begitu saja. Pembelajaran sejarah hari ini eh, terkadang membosankan, kayak hanya terbatas hanya membaca dan menghafalkan nama serta nama-nama tempat saja. Tentu itu sangat membosankan. Ya, karena kita pada sejatinya, kita sebagai seorang muslim ketika membaca sejarah, itu pada sejatinya adalah kita membaca sejarah umat terdahulu bukan untuk sejarah itu sendiri. Kita membaca hari ini sejarah umat terdahulu bukan untuk sejarah itu sendiri, bukan karena sejarah itu sendiri, tapi lebih bagaimana kita di hari ini membaca suatu sejarah, gimana kita hari ini membaca kehidupan orang-orang yang terdahulu hidup ya sebelum kita, adalah untuk masa depan. Kita membaca sejarah, kita berhidup bersama sejarah, kita membaca sejarah, itulah untuk kita berjalan bersama mencari pedoman untuk hidup di masa depan yang lebih baik. Tidakkah kita melihat ketika Allah berfirman di dalam surah Yusuf, ya, ini unik surat Yusuf, ya mungkin satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang seorang nabi dari masa kecilnya, masa susah payahnya, sampai masa beliau menjadi sukses. Dan Allah ketika membuka surah Yusuf membaca berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, bahwasanya kami menceritakan kepadamu kisah-kisah yang paling baik, kisah-kisah yang paling baik. Ya. Allah pilihkan untuk nabinya itu kisah-kisah terbaik. Bedakan antara kisah dengan dongeng. Bedakan antara kisah dengan dongeng. Ya, kisah-kisah pilihan. Ya. Di akhir surat Yusuf, Allah berfirman juga, laqad kana lakum fi qasasihim ibratul liulil albab. Bahwasanya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran untuk orang-orang yang mempunyai akal. Artinya apa? Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, kisah-kisah ini semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya waktu itu diturunkan, dan kita telah mempelajari ilmu tafsir mungkin teman-teman di sini, bahwasanya sepertiga dari isi Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah. Dan itu bukan sembarangan kisah, kisah-kisah yang terbaik. Kisah-kisah yang mampu membentuk ya orang-orang yang membaca di zamannya tersebut menjadi umat yang terbaik. Ya. Maka haditsa yuftara, bukan sekedar omongan belaka, bukan kisah-kisah fiktif, bukan dongeng. Ya, hari ini permasalahan kita adalah ya banyaknya mungkin ya orang-orang yang korupsi. Ya, karena dahulu mungkin ketika masa kecilnya disibukkan dengan kisah kancil mencuri wortel, ya, kancil si cerdik yang mencuri wortel atau apa. Ya. Itu semua mempengaruhi alam bawah sadar. Dan lihatlah betapa Rasulullah SAW dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kisah-kisah yang terbaik yang semuanya ada di dalam Al-Quran. Ini juga menunjukkan bahwasanya sumber kita mempelajari sejarah itu di antara yang paling utama adalah Al-Quranul Karim, kemudian juga dari hadis-hadis yang sahih. Kita masuk ke dalam sirah Nabi. Ya. Sirah Nabi atau sirah Nabawiyah ini adalah ilmu tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, dimulai dari kelahiran beliau sampai wafat. Jadi ini definisi yang kita batasi ya, bukan dari
sampai Rasul di akhirat nanti bagaimana, tidak, sampai wafatnya saja. Ya, sampai wafatnya. Perjalanan hidup Rasulullah SAW, sebagian ulama juga ada yang menuliskan tentang bagaimana keadaan sebelum Rasul dilahirkan, bagaimana dua negara adidaya pada masa tersebut, Persia dan Romawi berkuasa, dan seterusnya. Ya, inilah biasanya dikisahkan di buku-buku sirah. Jadi sirah Nabawi itu ilmu tentang perjalanan hidup. Ya, bahkan terkadang sebagian orang hanya mencukupkan dengan kata sirah. Ya, kalau sudah dikatakan sirah biasanya sudah mencukupkan dengan maknanya adalah sirah Nabawi atau kisah perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat penting sekali kita mempelajari sirah Nabawiyah. Hal ini sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, bahwasanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik bagi diri kalian. Ya, kalau kita sudah mengetahui ada suri tauladan terbaik pada diri Rasulullah SAW, maka bagaimana cara kita untuk meneladani kehidupan beliau? Ya, bagaimana cara kita untuk meniru jejak langkah beliau? Tentu itu semua hanya bisa kita lakukan dengan membaca atau mempelajari sirah Nabawiyah. Ya, hanya bisa kita dapati hanya dengan membaca sirah Nabawiyah. Ya, teman-teman, masya Allah. Ya, sejarah, ya ini mungkin sirah Nabawiyah adalah salah satu cabang dari ilmu sejarah. Dan tentu kalau ditanya tentang kalau kita mulai menekuni ilmu sejarah, dari mana kita harus memulai? Tentu mulailah dari orang yang paling terbaik. Tentu kita mulai dari orang yang kita meneladani orang yang paling utuh, paling lengkap. Ya, kalau seseorang sudah dikatakan sebagai teladan atau sejarah tersebut menjadi teladan, maka harus memenuhi dua syarat. Pertama, informasinya harus utuh. Kedua, teladannya tersebut haruslah orang yang baik. Ya, pertama, informasinya harus utuh. Yang kedua, yang diteladani tersebut haruslah orang yang baik. Dan ini semua hanya kita dapati hanya di sirah Nabawiyah. Hanya di sirah Nabawiyah. Kehidupan Rasulullah SAW dari sejak sebelum lahirnya bahkan sampai wafatnya beliau. Kehidupan beliau dari dalam kamarnya bahkan sampai ketika beliau turun ke medan perang. Dari beliau bangun tidur sampai beliau tidur lagi. Itu semua diceritakan semuanya oleh para sahabat. Ya, semuanya ada di kitab-kitab sirah Nabawiyah. Tentu ini merupakan ya, sebuah kesempatan bagi kita sebagai umat Islam. Ya, tidak ada nabi-nabi, ya, bahkan dari nabi yang disebutkan 25 nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Itu yang paling lengkap informasinya hanya Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak ada orang lain. Ya. Bahkan yang memiliki perhatian, ya, kita akan mulai terlebih dahulu siapa saja memiliki perhatian terhadap sirah. Tentu ada para salafus soleh terdahulu. Ya. Di antaranya adalah cucunya Rasulullah SAW. Ketika Ali bin Husain pernah mengatakan, kami dahulu diajarkan maghazi, ilmu-ilmu tentang peperangan. Ya. Atau adalah sirah Nabawiyah, sebagaimana kami diajarkan surat dari Al-Quran. Ya. Bagaimana antum semua dahulu ketika mempelajari Al-Quran, mulai dari Iqra 1, Iqra 2, ya, sampai Iqra 6. Ya. Betapa perhatian sekali orang tua kita dahulu mengajari kita huruf demi huruf dari Al-Quran. Begitu pula ya, seharusnya kita menempatkan perhatian kita kepada sirah Nabawiyah. Ya, sebagaimana kita belajar Al-Quran, sebagaimana kita juga harusnya seperti itu menempatkan sirah Nabawiyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Imam Az-Zuhri juga pernah mengatakan bahwasanya ya, di dalam ilmu maghazi itu terdapat ilmu dunia dan akhirat. Ini benar sekali. Ya. Seluruh hal-hal yang berurusan dengan terkait urusan duniawi, dengan bagaimana cara kita bermuamalah dengan sesama manusia, dengan bagaimana kita harus beretika dengan baik di dunia ini, itu semuanya disebutkan di dalam kitab sirah. Ya. Rasul kita, Nabi Muhammad, apakah seorang malaikat? Tidak. Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Ya. Beliau merasakan rasa sakit, beliau juga
tertidur, beliau juga merasakan lapar. Bagaimana beliau memotivasi sahabatnya untuk mencari nafkah. Tentang urusan duniawi, ada semua di sana. Ya. Apakah hanya duniawi saja? Tidak, tentu di sana juga terkandung urusan-urusan akhirat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah Nabi itu berkata dengan hawa nafsunya, melainkan juga itu adalah wahyu. Ya, itu semua adalah wahyu. Ya. Jadi ketika kita ingin mencari idola, ketika kita ingin mencari role model, maka pilihlah role model dengan rekam jejak track record yang baik. Pilihlah role model ya, yang mengantarkan kita bukan untuk kebaikan kita di dunia saja. Karena kita sebagai seorang muslim, visi kehidupan kita ya, bukan hanya terbatas di dunia, namun juga di akhirat. Dan berkaitan dengan sirah nabawiyah, teman-teman yang dirahmati Allah. Ya, dalam riwayat lain juga disebutkan, di antaranya oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnul Jauzi pernah mengatakan bahwasanya aku melihat kesibukan dengan belajar ilmu fikih dan mengajar riwayat-riwayat hadis itu hampir cukup untuk kebaikan jiwa. Namun harus disempurnakan dengan sentuhan-sentuhan hati. Bagaimana caranya, kata Ibnu Jauzi? Di antaranya adalah dengan mempelajari perjalanan salafus saleh, dengan mempelajari perjalanan kisah-kisah salafus saleh. Dan yang paling penting di antaranya adalah sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini senada dengan kami ketika belajar dahulu di Fakultas Syariah. Ketika kami mendapati guru-guru kami, khususnya para masyaikh mengajarkan ilmu fikih di kelas, itu senantiasa mengingatkan pada kami. Ya, jangan lupa untuk selain memurojaah permasalahan-permasalahan ahkam, hukum-hukum fikih, khilaf, ya, al-khilafat, banyak sekali khilaf-khilaf di masalah fikih. Maka jangan lupa untuk membaca sejarah-sejarah ulama-ulama terdahulu. Ya, ini ada bagian dari tasliyah, bagian dari hiburan. Ya, hiburannya orang muslim. Ya, bagaimana kita mencari ya, teladan itu dengan teladan yang paling mulia itu dengan membaca kisah-kisah para salafus saleh, orang-orang generasi terbaik umat terdahulu. Dan yang paling penting adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman Allah, tentang pentingnya juga mempelajari sejarah ini atau sirah ini. Ya, di antaranya adalah ya, kita harus mengingat bahwasanya tadi saya sudah menjelaskan sejarah ini adalah berbeda atau kisah-kisah Nabi ini berbeda dengan dongeng. Jangan hanya dikatakan bahwasanya kisah Nabi Muhammad apalagi ini dongeng belaka. Bukan, ini adalah kisah-kisah yang sahih. Terdapat di dalam Al-Quran dan juga terdapat di dalam hadis ataupun kutub-kutub sirah. Dan sudah menjadi semestinya ketika kita mempelajari sejarah, ketika kita mempelajari apalagi sirah nabawiyah, ini adalah jangan kita jadikan hanya sebatas dongeng pengantar tidur aja. Pagi ini malam-malam dongeng pengantar tidur kita dengerin sirah daurah sirah nabawiyah. Enggak. Ya, tidak boleh. Tapi kita harus memberikan porsi yang layak. Sebagaimana kita mempelajari ilmu fikih, apalagi ilmu Al-Quran. Ya, ilmu Al-Quran tentu hanya bisa didapatkan dengan bertalaki kepada gurunya. Begitu juga dengan ilmu sirah ya, atau sejarah, itu juga sebaiknya harus dilakukan dengan talaki, dengan belajar kepada masyayikh. Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu dikatakan itu beliau menyiapkan waktu khusus ya, waktu khusus untuk mengisahkan sirah nabawiyah kepada para tabi'in, kepada murid-muridnya. Ya. Ya karena apa? Ya, karena yang namanya cerita, yang namanya sejarah ini memiliki berbagai macam fungsi. Ya, berbagai macam fungsi. Di antaranya adalah ya, tentunya adalah untuk merawat akal, untuk merawat akal sehat kita. Ya, tidakkah kita dengar tadi ayat ini disebutkan bahwasanya laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Jadi setiap kita belajar sirah maka kita harus ya, melatih akal kita untuk mengambil apa hikmah yang ada di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Kemudian dengan mempelajari sirah juga, ya, di antara urgensinya yang sangat penting adalah
kita dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pepatah kita sering dengar ya, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana Anda menyatakan bahwa Anda cinta dengan Rasulullah SAW, tapi Anda tidak mengenal orang-orang terdekat Rasulullah SAW? Bagaimana Anda mengatakan bahwa saya cinta kok dengan Rasul, tapi Anda tidak pernah tahu kemana saja Rasulullah SAW pernah berpergian, apa saja yang makanan favoritnya Rasul misalkan, atau warna apa saja pakaian yang suka dari Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena itu, seseorang itu dapat dikatakan dia sayang atau cinta ketika dia mengenal. Ya, otomatis kalau sudah mengenal maka akan mencintai. Jika sudah mencintai maka akan mengimani. Kita makin mengimani, makin yakin dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ketika mempelajari sirah nabawiyah juga, ini akan membantu seseorang untuk memahami kitab suci Al-Quran. Ya. Tidakkah ya, ayat-ayat Al-Quran itu ada ulama yang ketika membaca kitab tafsir pasti ada beberapanya ada asbabun nuzul yang diketahui. Ya. Dan itu diketahui hanya melalui apa? Hanya melalui sejarah. Hanya melalui sejarah atau kitab asbabun nuzul. Dan ini adalah bagian dari sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian sejarah itu juga ya di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya wa tafsilan kulli syai'in, bahwasanya sejarah itu atau kisah-kisah itu juga mampu untuk memaparkan perkara-perkara yang detail. Dengan sejarah, dengan membaca sirah, Anda dapat memberikan sesuatu dengan detail, dapat menasehati orang lain dengan detail, dapat menyampaikan pesan dengan orang lain dengan detail, dapat menyampaikan atau mengajak orang lain kepada pemikiran Anda. Ya, coba Anda di sini, ya, antum di sini memiliki kawan mungkin, ya, memiliki kawan yang melakukan suatu kesalahan, misalkan, ya, melakukan suatu kesalahan, misalkan dia terjerat dengan pinjol. Manakah yang lebih baik? Apakah antum langsung menegurnya, kamu, ya, jangan terikat, jangan ikut-ikutan pinjol, nanti kamu rugi besar. Atau Anda mengisahkan kisah orang-orang terdahulu, ya, yang boros dalam menghambur-hamburkan harta. Kira-kira mana yang lebih kena ketika kita menasehati? Ya. Tentulah dengan menceritakan, ya, menceritakan kisah-kisah yang indah, kisah-kisah yang hakiki, misalkan. Ya. Atau kita misalkan menegur ketika menegur orang yang malas untuk melakukan sholat. Banyak kisah-kisah, ya, orang-orang yang pernah ditegur oleh Rasulullah SAW, yang ketika itu adalah Rasul mengancam misalkan orang-orang yang tidak sholat berjamaah dengan menyampaikan sirah, maka itu akan lebih mengena ke hati orang. Kemudian di antara urgensi juga mempelajari sirah nabawiyah, di antaranya adalah kita akan hudaw wa rahmatan, ya, hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun, yaitu adalah mendapatkan petunjuk di dunia dan juga rahmat di akhirat. Karena namanya sirah itu adalah petunjuk. Ya. Ketika Rasulullah SAW, ya, kalau kita ingin membagi secara ringkas kehidupan Rasul itu hanya dua secara garis besar. Fase ketika Rasul sebelum diangkat menjadi Nabi dan juga fase setelah Rasul diangkat menjadi Nabi. Dan fase setelah Rasul diangkat menjadi Nabi itu ada dikenal dengan nama fase Makkiyah. Ya, ada fase Makkiyah dan juga fase Madaniyah. Sama seperti tafsir, fase Makkiyah yaitu adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah. Dan fase ayat-ayat Madaniyah atau fase Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah Rasul hijrah ke kota Madinah. Maka di sini, kalau kita lihat perhatikan ayat-ayat yang turun saat Rasul berada di kota Mekah atau sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah, maka seluruhnya berisi petunjuk. Ya, seluruhnya berisi petunjuk, berisi kisah-kisah. Ya, berisi kisah-kisah, ya, tentang umat-umat terdahulu, ya, dan tentu ini hanya bisa didapatkan bagi orang-orang yang berfikir. Ya, ini tentang urgensi kita mempelajari sirah nabawiyah. Jadi jangan sampai disepelekan. Sirah ini bukan dongeng belaka. Nah, kalau kita membaca sirah ini, ya, jangan hanya dijadikan hanya sebagai
oh ya Rasul lahirnya tanggal sekian, ibunya bernama. Tidak. Kita ingin dari mempelajari sejarah atau sirah, kita ingin mengambil pelajaran. Jadikanlah ketika kita belajar sejarah, setidaknya 3 hal. Ya. Yang pertama, jadikanlah sejarah itu sebagai solusi dalam kehidupan masa depan dan hari ini. Artinya kita belajar dari kisah-kisah orang terdahulu. Belajar dari kesalahan mereka agar tidak terulang lagi di hari ini. Belajar dari kebaikan mereka agar kita dapat menirunya hari ke depan. Ya. Kemudian jadikan juga kisah-kisah atau sirah ini sebagai motivasi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya. Jadikanlah motivasi. Ya. Jangan sampai apa yang kita baca itu malah melemahkan iman kita. Jangan sampai apa yang kita baca itu hanya menjadikan kita menjadi minder. Tapi justru harus menjadi motivasi agar kita semakin giat untuk beramal dan beribadah ketika berada di dunia. Kemudian yang terakhir adalah jadikanlah ya, sirah ini ya, sebagai prediksi di masa depan. Ya, sebagai prediksi di masa depan. Oh, kira-kira kalau kita ingin masa depan yang baik, ya, seperti misalkan para sahabat-sahabat, ya, seperti misalkan sahabat-sahabat yang junior, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, bagaimana mereka mencapai cita-cita mereka, bagaimana mereka menjadi sahabat-sahabat yang junior namun berkelas menjadi levelnya ulama yang besar. Ya, itu dapat diprediksikan bagaimana caranya. Ya, tentu dengan meniru langkah-langkah mereka. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu adalah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya, adalah garis keturunannya. Garis keturunannya beliau adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ya, atau bin Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'adu bin Adnan. Dan yang perlu diingat tentang nasab Rasulullah SAW ini, bahwasanya nasab beliau ini disepakati antara dari Nabi Muhammad hingga ke Adnan. Ini disepakati. Nah, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kemudian dari Adnan hingga Ismail di sini ada khilaf. Ya, ada khilaf. Dan yang terakhir antara Ismail hingga Adam ini tentunya ya hampir jarang atau susah ditemukan yang sahihnya. Ya. Ini adalah nasab beliau. Dan ya wafilahi Allah, tentang nasab beliau ini ada pelajaran yang sangat penting sekali. Bahwasannya nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah nasab yang terbaik. Ini adalah nasab yang terbaik. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya orang-orang ini yang di atas ini, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sampai bin Adnan, ini semuanya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, walaupun mereka hidup di masa jahiliyah. Walaupun mereka hidup di masa jahiliyah. Hal ini juga pernah ditegaskan. Yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda bahwasanya yang artinya aku ini lahir dari pernikahan dan aku tidak dilahirkan dari perzinaan. Mulai dari Nabi Adam sampai ayah ibuku itu tidak ada kebejatan jahiliyah sedikit pun dalam nasabku. Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ya. Artinya apa? Ini orang-orang pilihan semuanya. Ya, kalau kita baca orang-orang jahiliyah, masyarakat jahiliyah, mereka suka berzina misalkan. Ya. Jahiliyah di sini bukan berarti mereka itu adalah bodoh, tapi jahiliyah di sini lebih diartikan jauh dari wahyu, jauh dari petunjuk Rasul. Ya. Karena ada masa fatrah kenabian antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW kurang lebih 5 abad. Ya. Dan jauh dari wahyu. Begitu juga hari ini ketika Anda atau kita semua jauh dari tuntunan syariat, jauh dari wahyu, maka hidup kita akan tersesat sama seperti orang jahiliyah. Ya. Jadi jahiliyah kalau bahasa kitanya mungkin diartikan bodoh. Mereka tidak bodoh. Mereka tidak bodoh, tapi mereka jauh dari wahyu. Jauh dari tuntunan syariat. Ya.
Sehingga marak sekali perzinaan. Ya, di antara yang digambarkan tentang masa jahiliyah itu adalah seorang suami terkadang membolehkan istrinya untuk berzina dengan pemuka kabilah agar mendapatkan keturunan yang terbaik, ya, dapat keturunan yang terbaik, memperbaiki keturunan. Boleh berzina. Bahkan di rumah masyarakat jahiliyah pada masa tersebut, ya, dipasang bendera di atas rumahnya untuk menunjukkan bahwa saya di sini terdapat wanita yang available untuk digunakan. Itu kan masa jahiliyah karena jauh dari wahyu, jauh dari wahyu. Ya. Bukan berarti mereka bodoh tidak memiliki pengetahuan, mereka berpengetahuan. Ya, mereka berpengetahuan. Oleh karena itu, ya, Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasanya Allah telah memilih, ya, Kinanah dari keturunan Ismail dan telah memilih Quraisy, ya, dari keturunan Kinanah. Kemudian memilih Bani Hashim dari keturunan dari keturunan Quraisy dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini semua adalah orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik, ya, orang-orang yang terbaik, orang-orang terpandang semuanya. Ya, kalau kita lihat, kita coba lihat ya, beberapa di antaranya ada Qusay. Siapa ini Qusay? Ya. Qusay ini adalah orang yang menyatukan suku Quraisy dan mengembalikan penguasaan Masjidil Haram kepada mereka. Dan Qusay ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di masyarakat Quraisy. Ya. Qusay. Ya, saya tidak bilang Quraisy ya. Qusay, ya, ini memiliki kedudukan yang tinggi sekali di dalam hati orang-orang Quraisy. Sampai mereka pernah mengatakan, orang-orang Quraisy, masyarakat musyrikin Quraisy waktu setelah diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Mereka pernah mengatakan, wahai Muhammad, ya, kalau engkau ingin kami beriman, coba bangkitkan kembali Qusay. Ya, bangkitkan kembali Qusay dari kuburnya. Nanti kami akan bertanya sama Qusay. Karena Qusay itu orangnya jujur dan selalu benar. Ya, kalau dia Qusay bilang benar ikuti Muhammad, maka kami akan ikuti. Ini saking mereka menghormati Qusay. Kemudian berikutnya setelah Qusay, ya, setelah Qusay wafat, dia digantikan oleh beberapa anaknya. Ya, ada 4 anaknya, namun yang paling menonjol itu adalah Mughirah atau Abdul Manaf. Ya. Abdul Manaf inilah nantinya yang mengatur urusan pembagian air minum ketika musim haji atau pelayan air Zam-Zam. Kemudian, ya, setelah Abdul Manaf meninggal, maka ini dilanjutkan oleh Hashim. Nama aslinya Hashim adalah Amr. Ya, nama aslinya adalah Amr. Dan Hashim inilah di antara yang mempelopori perjalanan masyarakat Quraisy untuk melakukan perdagangan di musim dingin dan juga musim panas. Ya, di musim dingin dan juga musim panas, atau kita kenal dalam surah apa? Al-Quraisy. Ini di antara ide perdagangannya dari Hashim. Kemudian setelah Hashim wafat, maka yang paling menonjol di antaranya adalah Abdul Muttalib, atau nama lainnya adalah Syaibah. Ya, dan Abdul Muttalib ini memang sudah besarnya ini adalah di Madinah. Besarnya di Madinah, dan diriwayatkan bahwa Abdul Muthalib ini sangat mirip sekali dengan kakeknya yang bernama Qusay. Dengan kakeknya yang bernama Qusay. Dan Abdul Muthalib inilah, ya, yang pernah menggali sumur Zam-Zam dan juga mendapatkan anak 10 dan bernazar akan disembelih salah satunya, di antaranya itu adalah Abdullah, bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hikmah terpenting bahwasanya Nabi Muhammad ini memiliki nasab yang terbaik, nasab-nasab yang mulia, adalah karena agar dakwahnya tidak dicela, tidak ada celah. Ya. Bahkan hal ini juga pernah disaksikan langsung, ya, ketika Abu Sofyan waktu itu masih kafir, bersaksi di hadapan penguasa Romawi. Penguasa Romawi atau Heraklius pada saat itu mendengar ada kafilah dagang dari Arab, maka dia ingin mencari informasi apa betul
di negeri kalian ada seorang nabi yang mengaku sebagai nabi. Maka yang menjawab siapa? Abu Sofyan. Abu Sofyan waktu itu masih kafir dan Abu Sofyan waktu itu menjawabnya dengan jujur. Heraklius mengatakan bahwa apakah yang mengaku menjadi nabi itu nasabnya adalah nasab yang terbaik di antara kalian? Maka Abu Sofyan menjawab, iya benar, nasabnya terbaik. Padahal dia kafir waktu itu. Masih musuh bebuyutan. Ya. Tapi dia tidak bisa bohong, tidak bisa untuk mengatakan kebohongan ya bisa. Tidak bisa menyembunyikan ya keindahan atau kemuliaan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini adalah nasab Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat teman-teman yang Allah, ya, nasab Rasulullah SAW ini juga bertemu ya nasabnya dengan para khulafa Rasyidin, ya, dengan para khulafa Rasyidin. Ya, masih mereka semua khulafa Rasyidin yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, mereka semua adalah orang-orang Quraisy. Ya. Dan yang uniknya lagi, mereka semua adalah wafatnya itu usianya berdekatan. Kurang lebih 63 tahun. Abu Bakar, Rasul wafat 63 tahun. Abu Bakar juga 60-an, 63 tahun. Umar juga demikian. Ya. Ali juga demikian. Kecuali Utsman. Ya, Utsman wafatnya 80 lebih. Ada yang menyebutkan 90 tahun. Ya. Ini juga mengingatkan kita pada hadis ketika Rasul bersabda bahwa umur umatku itu adalah antara 60 sampai 70, 60 sampai 70 tahun. Ya, 60 sampai 70 tahun. Ya, artinya sedikit sekali yang eh, lebih dari 70 tahun. Nah, sebagaimana Khulafaur Rasyidin keempat-empatnya juga rata-rata wafatnya di usia ke 63 tahun ya, 63 tahun. Tentang nama-nama Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW ini memiliki banyak nama. Nah, di dalam hadis disebutkan bahwasanya innali asma, bahwasanya aku memiliki banyak nama. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku ada Al-Mahi, yang mana menghapus karena denganku Allah menghapus kekufuran. Ya, kemudian aku adalah Al-Hashir, di mana manusia dikumpulkan nanti di atas telapak kakiku. Kemudian aku adalah Al-Aqib, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada juga nama-nama lainnya, bahwasanya beliau bernama Muhammad Ahmad Al-Muqaffi Al-Hashir, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah. Ya, ini ada pembahasan tersendiri tentang nama-nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diantaranya ya ada yang mengumpulkan ya, bahwasanya Imam Al-Baihaqi, sebagian ulama menambahkan bahwasanya Allah telah menyebut ya, di dalam Al-Quran misalkan ada Rasul, ada Nabi, ada Ummi, ada Syahid, ada Mubashir, ya, Da'i ilallah bi'idnih, ya, Sirajam Munir, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali, ada yang dari dalam hadis, nama dan sifat-sifat Rasulullah SAW. Ya. Dan kalau di museum yang kami dapati itu kurang lebih ada penulis ya, tim itu menemukan kurang lebih mengumpulkan setidaknya ada sekitar 200-an nama yang di dalam Al-Quran dan sekitar 250 nama dan sifat yang ada di dalam hadis. Ya. Tentu ini harus didasarkan oleh dalil-dalil yang sahih. Ya, dalil-dalil yang sahih atau yang kuat. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan tentang bagaimana fase dilahirkannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Artinya Rasul tidak memiliki ayah saat beliau dilahirkan. Dan ulama berbeda pendapat ya, tentang kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya. Beliau yang disepakati beliau lahir di Mekah pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau yang dikenal dengan tahun gajah Ini yang disepakati. Adapun yang diperdebatkan
Ada yang memperdebatkan antara bulannya, ada yang menyebutkan bulan Rabiul Awal dan juga bulan Ramadan. Namun ini tidak familiar. Yang lebih masyhur adalah atau yang lebih benar di bulan Rabiul Awal. Kemudian mengenai tanggalnya, ini tanggalnya juga khilaf. Ada yang menyebutkan tanggal 2, ada yang menyebutkan tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12. Ya. Kalau di Rohiqul Maktum, itu penulis mencoba untuk meneliti di tanggal 20 April itu yang dimaksud ya, di tahun gajah atau tahun 571 itu kira-kira kapan ya, tanggal eh, hijriahnya. Kurang lebih ya, kalau yang dikuatkan di dalam buku Rohiqul Maktum itu adalah kurang lebih tanggal 9 Hijriah. Tanggal 9 Hijriah. Ala kulli hal, makanya tidak ada permasalahan khusus mau pakai tanggal 12, mau tanggal 9. Ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Karena ini adalah khilaf di kalangan para ulama dan masing-masing memiliki argumen yang kuat. Dan tanggal kelahiran Rasul ini juga menunjukkan bahwa saya ketika para sahabat tidak memiliki perhatian terhadap suatu momentum tertentu, maka mereka terkadang tidak mempedulikannya. Ya. Artinya berbeda dengan ibadah-ibadah yang sudah disepakati tentang kewajibannya, tentang waktunya. Karena setiap ibadah itu pasti ada tata cara dan syaratnya juga. Kita sholat, ya, kapan waktunya masuk sholat subuh, kapan masuk waktunya sholat zuhur, itu semua diketahui. Kapan kita mulai berpuasa, ya, tanggal berapa kita harus lebaran, itu semua diketahui dan dijaga. Ya. Oleh karena itu, semuanya riwayatnya pasti mutawatir. Ya. Kalau berkaitan apalagi dengan hari besar. Ya, ketika para sahabat tidak memiliki perhatian terhadap waktu tersebut, maka mereka berarti kurang apa namanya, tidak mendapati adanya suatu keharusan untuk memperingati hari tersebut atau tidak bertepatan dengan momentum tertentu. Ya. Rasulullah SAW itu dilahirkan di tahun gajah, di mana pada tahun tersebut terjadi peristiwa yang sangat besar. Tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha itu menuju ke Mekah, berniat untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Tentu ini banyak sekali kisah tentang Abraha ini atau tentang kisah bergajah atau tahun gajah ini. Antum bisa lebih detailnya lagi dengan membaca surah Al-Fil dan membaca tafsirnya. Maka antum bisa akan menemukan sangat indah sekali bagaimana penjagaan Allah terhadap tanah suci. Ya, bagaimana Abdul Muthalib saat itu adalah berserah diri saja. Ya. Datang Abdul Muthalib kepada Abraha. Abraha tadinya mengira bahwasanya Abdul Muthalib akan meminta kambing-kambing atau gembalaannya. Ternyata Abdul Muthalib atau ingin, mohon maaf, Abraha mengira bahwasanya Abdul Muthalib akan datang untuk memprotes kedatangan pasukan bergajah untuk melindungi Ka'bah. Ternyata Abdul Muthalib datang untuk meminta hewan-hewan gembalaannya atau hewan ternak yang tadinya dicuri oleh pasukannya Abraha. Ini menunjukkan bagaimana kepasrahan Abdul Muthalib, bagaimana nilai-nilai tauhid itu sebenarnya masih ada walaupun ya kebanyakannya pada masa jahiliyah di Arab, Jazirah Arab. Mereka juga meyakini bahwa saya Allah lah yang mencipta, Allah lah yang menguasai Ka'bah, Allah lah ini adalah rumah Allah. Mereka masih ada nilai-nilai keimanan tersebut pada diri mereka. Ya, disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad kurang lebih lahir 50 hari setelah peristiwa bergajah. Nah, jadi jangan dikira tahun gajah ini seperti tahun Cina ya, bukan. Kebanyakannya adalah pada masa tersebut nama tahun itu dikaitkan dengan suatu peristiwa besar yang terjadi di tahun tersebut. Jadi bukan berarti adalah oh ini tahun seperti tahun hewan seperti apa namanya penanggalan kalender Cina, bukan. Ya, tahun gajah yang dimaksud sini adalah kebiasaan orang-orang terdahulu menamakan suatu tahun itu dengan suatu peristiwa yang besar yang terjadi di tahun tersebut. Kemudian kita masuk pada fase umur 1 sampai 5 tahun. Ya, karena kalau kita lihat teman-teman Allah wa Allah, fase kehidupan Rasulullah SAW secara garis besar dari 0 sampai 40 tahun itu adalah fase sebelum kenabian. Artinya dapat kita simpulkan bahwasanya ini adalah fase persiapan. Fase persiapan. Nggak mungkin kan orang tiba-tiba ujuk-ujuk jadi orang besar tanpa suatu persiapan. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Anda mau menjadi merintis karir bisnis yang
sukses. Tidak mungkin besok tiba-tiba langsung menjadi bisnismen yang sukses. Atau Anda ingin menjadi kepala kantor misalkan, tiba-tiba ujuk-ujuk tidak melewati fase-fase persiapan. Tidak mungkin. Ya. Tentu ada persiapan-persiapan. Dan ini semuanya ya, dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dari fase 1 sampai 5 tahun misalkan, kita mulai dari fase 1 sampai 5 tahun, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dilahirkan, ya, beliau disusui tentu oleh ibunya, kemudian disusui oleh beberapa orang, di antaranya ada Suwaibah, budaknya Abu Lahab, kemudian ada juga disusui dengan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Dan ini kebiasaan orang-orang terdahulu, ya, mengirimkan anak-anaknya masih kecil untuk disusui di perkampungan, ya, di perkampungan. Kenapa kok di perkampungan? Ya, kenapa di perkampungan? Tentunya ada banyak hikmahnya. Ya, ada banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan daerah yang sejuk, daerah yang lebih bersih ya, daripada di perkotaan, Kemudian bahasa, kira-kira kalau dari segi bahasa yang lebih fushah atau yang lebih fasih, apakah di perkotaan atau di pedesaan? Nah, kalau dari segi moral, dari segi etika, apakah etika saya tidak mencela orang-orang kota ya, atau tidak mengecilkan orang-orang yang hidup di kota? Ya, tapi manakah yang lebih beretika, yang lebih sopan? Apakah orang-orang yang hidup di perkotaan ataukah di pedesaan? Ya, tentu pada masa itu semua itu didapatkan di pedesaan. Ya, di pedesaan. Ya, ketika itu Mekah menjadi pusat, ya, pusat kota, atau kalau hari ini mungkin bisa dikatakan seperti Jakarta kalau di Indonesia. Nah, ibu kotanya. Banyak terjadi polusi, kemudian banyak orang berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk melakukan ibadah haji di zaman itu. Nah, tentu kebiasaan di zaman itu adalah mengirimkan anaknya ke pedesaan. Ini menjadi inspirasi bagi teman-teman di sini dalam kalangan akademisi atau yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Bahwasanya ini menunjukkan usia 1 sampai 5 tahun. Usia ketika golden age anak itu dimulai dari setelah lahir. Bukan nanti, bukan usia 5 tahun ke atas, tidak. Justru dari sejak lahir. Di mana orang-orang terdahulu memperhatikan, ya, memperhatikan betul bagaimana kualitas udara untuk anak. Mereka memperhatikan bagaimana lingkungan anaknya agar dapat berbicara dengan baik. Ya, hari-hari ini ya, di masa yang serba sentuh, layar sentuh, ya, anak-anak mulai dikasih game misalkan, ya, dikasihkan gadget, sehingga timbul penyakit-penyakit yang mungkin tidak terbayang di 10 tahun yang lalu. Mengalami keterlambatan berbicara atau kurang motoriknya, kurang bergerak. Kalau orang-orang di kampung bagaimana kehidupannya? Mereka akan bergerak, mereka akan berkumpul dengan teman-temannya, mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baik, mereka dididik dengan baik. Ada yang unik di sini dikatakan oleh seorang penguasa dari Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Siapa yang tidak mengenal Abdul Malik bin Marwan? Salah seorang yang sangat sukses menjadi Amirul Mukminin dari kalangan dinasti Umayyah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Di antara Abdul Malik pernah mengatakan bahwasanya kecintaan kami kepada Al-Walid membuat fitnah atas kami. Ya, karena Al-Walid itu suka melakukan kesalahan dalam berbahasa. Sementara Sulaiman, adiknya Walid, ini bahasanya fasih. Ya, jadi Abdul Malik bin Marwan ini memiliki beberapa anak yang semuanya menjadi, di antaranya menjadi khalifah atau Amirul Mukminin di masa Umayyah. Ada Al-Walid, ada Sulaiman, ya, ada Hisham nanti. Ya. Al-Walid ini dikenal sebagai raja dari dinasti Umayyah yang kurang fasih dalam berbicara. Ya. Ternyata penyebabnya apa disebutkan oleh Abdul Malik bin Marwan? Ya karena kami terlalu cinta terhadap Al-Walid sehingga apa? Sehingga Al-Walid tinggal bersama ibunya di kota. Sementara Sulaiman ya, dan saudara-saudara lainnya itu tinggalnya di pedalaman ketika masih kecil, yang menyebabkan mereka berbahasa Arabnya jadi lebih fasih.
dan mereka mengajarinya etika dan juga moral. Ya. Jadi hal ini memang sudah dikenal dari zaman dahulu. Kalau ingin ya udara yang bagus ya, yang enak, maka pergi ke desa. Ya, kalau antum di sini liburan, lebih asik hari ini liburan kemana kira-kira? Ke kampung atau ke perkotaan? Ya, ke kampung ya, tentu lebih enak. Begitu juga orang-orang terdahulu. Ya, maka mereka disinilah diantaranya Rasulullah SAW mendapatkan iklim yang baik. Beliau dididik dengan baik dari usia sejak kecil bersama keluarga yang penuh berkah ini. Kemudian setelah usia 2 tahun, tentu beliau disapih dan di sini Halimah masih menahan Nabi Muhammad yang kala itu masih kecil untuk agar tetap tinggal di kampung karena Halimah sangat mencintai sekali karena terjadi banyak keberkahan dan ketika adanya anak ini. Jadi bahwa Nabi Muhammad ini dari kecilnya saya sudah dianggap sebagai anak pembawa berkah. Ya. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, tentang kefasihan ini juga, tentang bahasa ini sangat penting sekali kita juga sebagai thalibul ilmi untuk memperlancar semangat giat kita untuk mempelajari bahasa Arab ya, agar kita makin mencintai dan mengenal agama ini. Kemudian tentang peristiwa yang terjadi juga di antara umur 1 sampai 5 tahun yang tak kalah penting, yaitu adalah peristiwa pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang menyebutkan usia 3 tahun, ada yang menyebutkan usia 4 tahun, ya, dan ini mungkin yang lebih kuat, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibelah dadanya, dan di antara peristiwanya adalah singkatnya Rasul dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, kemudian dibasuh atau dicuci jantungnya dengan air zam-zam pada bejana yang terbuat dari emas, kemudian dikembalikan kepada tempatnya, dan ketika itu banyak yang menyaksikan anak-anak seusianya yang mengadu kepada orang tuanya bahwasanya Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. Ya. Kemudian anak-anak tersebut dan orang warga kampung waktu itu melihat Nabi Muhammad yang masih kecil tersebut dalam kondisi mukanya pucat. Dan menurut kesaksian dari Anas bin Malik bahwasanya aku telah melihat bekas jahitan pada dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hal ini menyebutkan bahwasanya hatinya Rasul itu adalah telah bersih. Kotoran-kotoran hitam itu telah bersih. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya itu dibelah dadanya kurang lebih 2 kali. Yang pertama di masa kecil, yang kedua adalah di saat akan melakukan perjalanan Isra dan juga Mi'raj. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah maksum, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah dipersiapkan, sudah dipilih oleh Allah. Maka beliau benar-benar dijaga dari sejak usia kecil. Ya. Karena beliau akan mendapatkan amanah yang sangat besar. Ya. Ibnu Hajar pernah mengatakan bahwasanya ini terjadi pada saat Rasul masih kecil, hingga dia tumbuh dalam kondisi yang sempurna karena terlindung dari godaan setan. Ya. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga nabinya dari usia masih kecil. Ya. Dari usia yang masih kecil. Kemudian berikutnya, karena Halimah ketakutan tadi ya, tentang kondisi Nabi Muhammad, ya, maka beliau mengembalikan kepada ibunya, kepada Aminah. Ketika berada di pangkuan Aminah, maka di antara pendidikan, ya, ketika kebersamaan Rasul bersama Aminah, Aminah mengajak Rasul untuk berkunjung, untuk bersilaturahmi ke kampung pamannya dari Bani Najjar di Madinah. Ya, ini juga pentingnya ini. Ya, di sini sangat penting sekali kita untuk menyambung hubungan silaturahmi, ya, atau silaturahim kepada kerabat-kerabat kita yang ada di desa. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Aminah. Aminah tidak ingin anaknya hidup sebatang kara. Maka beliau mengenalkan
Dan di sini Anda bisa bayangkan, antum semua bisa bayangkan. Di usia ke-6 tahun dalam perjalanan pulang dari berziarah atau mengunjungi kerabat-kerabatnya. Tidak di Madinah, tidak di Mekah, di tengah-tengah. Maka Rasul menyaksikan kematian ibunya. Seorang anak kecil. Ini tentu keadaan yang sangat pedih. Yatim untuk yang kedua kalinya. Yatim untuk yang kedua kalinya. Ibunya wafat di daerah yang bernama Abwa, tidak di Madinah dan tidak di Mekah. Hanya seorang diri ditemani oleh siapa? Oleh pembantunya yang bernama Barokah atau Ummu Salamah. Ya tentu ini ada hikmah terbesar. Para ulama menyebutkan di antara kenapa Rasul itu kondisinya yatim. Kenapa kok Rasul itu yatim piatu? Tentu ada hikmah besar. Di antaranya kenapa yatim? Ya agar tidak ada orang-orang yang mengatakan bahwa oh ini Muhammad ingin mewarisi kedudukan ayahnya. Tidak ada. Agar Rasul lebih peduli dengan masyarakat sosial. Oleh karena itu kita dapati beberapa hadis tentang keutamaan mengusap kepala anak yatim, bagaimana keutamaan seorang anak yatim di surga kedudukannya. Mohon maaf, orang yang menafkahi atau menanggung anak yatim di surga kedudukannya sebagaimana? Sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Antara jari telunjuk dengan jari tengah. Sangat dekat. Karena apa? Karena Rasul merasakan menjadi yatim piatu itu Rasul merasakan sendiri ketika masih kecil. Bahkan ibunya wafat di dalam perjalanan. Ya. Maka beliau merasakan benar. Maka beliau memiliki perhatian terhadap jiwa sosial beliau sangat tinggi sekali. Berikutnya setelah wafat ibunya, maka beliau diasuh kemudian oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini sangat cinta sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan kalau kita dapati hari-hari ini, seorang kakek itu pasti lebih mencintai cucunya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Pasti. Ya. Kemudian ada banyak sebenarnya kisah-kisah bersama kakek. Di antaranya Abdul Muthalib ini memiliki tempat duduk khusus yang tidak berani. Anak-anaknya nggak ada yang berani duduk di sana. Suatu hari Muhammad kecil ini, Nabi Muhammad masih kecil, itu umurnya kurang lebih antara 6 sampai 8 tahun, mungkin 6 tahun, 7 tahun. Mendekat ke tempat duduk tersebut dan pamannya berusaha mengusirnya. Jangan duduk di sana, jangan di sana. Yang namanya anak kecil, usia SD, usia kayak antum, pasti memiliki rasa penasaran. Dan masih memiliki kebanggaan kalau dia dapat menaklukkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang dewasa. Maka mendengar hal itu atau melihat hal itu, Abdul Muthalib mengatakan, biarkan Muhammad. Kalau Muhammad yang duduk, saya biarkan. Karena dia adalah beda. Ini orang ini beda. Orang ini nanti akan menjadi orang yang besar. Ini sudah firasatnya Abdul Muthalib sudah mengatakan demikian. Ya, tak berapa lama Abdul Muthalib wafat, kemudian beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan semasa diasuh oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW ya itu senantiasa membantu pekerjaan paman. Abu Thalib ya ini sangat unik ya. Kenapa kok diasuhnya kok malah ke Abu Thalib? Abdul Muthalib ini enggak padahal punya anak selain Abu Thalib juga. Abu Thalib ini adalah saudara kandung dari Abdullah. Ya, saudara kandung dari Abdullah, dari bapaknya Nabi Muhammad. Artinya paman langsung, bukan paman seayah atau paman seibu, bukan. Ini adalah paman langsungnya Rasulullah SAW, artinya dari istri Abdul Muthalib yang bernama Fatimah. Ya, Fatimah binti Amr. Oleh karena itu sebelum Abdul Muthalib meninggal, maka Abdul Muthalib sudah berpesan kepada Abu Thalib untuk merawat Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Thalib ini di antara anak-anak Abdul Muthalib yang paling fakir dan yang paling banyak anaknya. Ya, tanggungannya sangat banyak. Walaupun tanggungannya sangat banyak, beliau amanah. Beliau tetap menjaga Nabi Muhammad SAW, bahkan sangat mencintai Nabi Muhammad. Ya, buktinya apa? Sampai dewasa. Ya. Dan Nabi Muhammad pada saat itu sadar, ini aku hidup numpang. Maka beliau ikut membantu pekerjaan pamannya, ya, seperti mengembala kambing, berdagang, ya, sampai berdagang ke negeri Syam, walaupun
ketika di usia 12 tahun itu tidak sampai ya Nabi Muhammad ke negeri Syam. Namun beliau kembali lagi ke Mekah karena bertemu dengan Bahira, ya, pendeta Bahira. Karena kalau tahu sampai ada tanda-tanda kenabian di Syam itu bisa dibunuh. Maka Bahira lah yang mencegatnya dan memerintahkan untuk pulang. Singkat cerita kita sampai pada usia 25 tahun. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW di usia ke-25 tahun, di antara usia 12 sampai 25, di antara peristiwa penting ada Hilful Fudul, ada Perang Fijar. Ya, Hilful Fudul itu suatu pertemuan tingkat Arab untuk menolong orang-orang yang terzolimi. Ya, sebuah aliansi untuk menolong kezaliman. Ya, Perang Fijar, nah, itu juga pernah diikuti dalam beberapa riwayat ya, oleh Rasulullah SAW. Intinya ini membentuk karakter Rasulullah SAW yang mana beliau ya, di masa usia remaja sampai usia 20 tahun beliau sudah melakukan kegiatan yang positif dan produktif, bahkan hadir di pertemuan-pertemuan penting. Ya, kira-kira kalau di sini hari ini di usia segini sudah ada yang usia segitu sudah ada yang hadir dalam konferensi apa ya? Ya. Termasuk dalam Hilful Fudul. Ya, Hilful Fudul. Ya. Di mana perjanjian yang sangat mulia sekali untuk menolong orang-orang yang terzalimi. Bahkan Rasul pernah mengatakan ketika fase setelah nubuah bahwasanya aku lebih senang kalau misalkan ada perjanjian seperti itu ya, maksudnya seperti Hilful Fudul terjadi lagi hari ini, maka pada masa Islam maka saya akan bergabung. Ya, saya akan bergabung. Rasulullah SAW semasa pengasuhan pamannya beliau menjadi tumbuh orang yang baik. Beliau mengembala kambing, beliau ikut mempelajari berdagang. Bahkan hal ini juga akhirnya didengar oleh Khadijah, salah seorang saudagar yang kaya raya pada masa tersebut. Ya, oleh Khadijah. Nah, dan Nabi Muhammad pada masa tersebut sudah biasa menjalankan ya, perdagangan milik orang lain. Ya, kalau nggak punya modal, bagaimana caranya? Bekerja untuk orang lain. Ya. Dan ini merupakan perjalanan beliau yang kedua menuju Syam. Dan dalam perdagangan ini ternyata Nabi Muhammad SAW saat itu membawa dagangannya Khadijah, membawa keuntungan yang sangat besar. Ya, sangat besar. Sehingga ini membuat Khadijah tertarik. Ya, Khadijah tertarik. Siapa Khadijah ini? Ya. Khadijah ini adalah wanita yang janda kaya. Ya. Sudah pernah menikah 2 kali. Dan berbagai macam orang Quraisy itu sudah mencoba untuk melamarnya, tapi ditolak mentah-mentah sama Khadijah. Ditolak mentah-mentah. Ya. Janda kaya. Ya. Karena akhlaknya Rasul, karena ini mendatangkan untung yang sangat besar, maka Khadijah tertarik. Ya, maka tertarik. Ya, tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu usia Rasul kurang lebih 25 tahun. Dan usia Khadijah memang ada terjadi perselisihan pendapat di sini. Apakah usia yang masyhur bahwasanya Khadijah adalah usianya 40 tahun. Ada juga yang menyebutkan 28 tahun. Ya, artinya adalah usia Khadijah lebih tua daripada Rasulullah SAW. Entah itu 28 atau 40. Yang masyhur 40 tahun usia Khadijah. Dan dari Khadijah inilah seluruh putra-putri beliau itu dilahirkan. Dari Khadijah. Banyak sekali keutamaan Khadijah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan, aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi yang lain kecuali dengan Khadijah. Padahal saya belum pernah ketemu sama Khadijah. Ya, bayangkan Aisyah kalau sama istri-istri Rasul yang lain nggak pernah cemburu. Sama Khadijah yang sudah meninggal itu Aisyah masih cemburu. Ya, masih cemburu. Dan Rasulullah SAW dikaruniai oleh Khadijah ada berapa anak? Ya, kurang lebih dari Khadijah ada 6. Ada Al-Qasim, kemudian ada Zainab, ada Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Seluruh anak beliau yang berasal dari Khadijah, khususnya yang laki-laki, Al-Qasim dan Abdullah, ini wafat ketika mereka masih kecil. Sehingga tidak ada yang memiliki garis keturunan terhubung dengan anak laki-laki beliau. Dan yang paling besar bernama Al-Qasim, sehingga Rasul juga diberi nama siapa? Dikenal dengan panggilan Abul Qasim. Ya, dikenal dengan nama Abul Qasim.
Kemudian anak perempuan beliau ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum dan Fatimah. Ya, Zainab eh, nikah sama siapa? Nah, agak lupa nama suaminya, seorang sahabat ikut hijrah ke Madinah ya. Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini menikah dengan Utsman bin Affan. Kemudian Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan seluruh putri Rasul ini semuanya menikah dan ikut hijrah ke kota Madinah. Kemudian wafatnya, semuanya putri-putri Rasul ini wafat ketika Rasul masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Ya, Fatimah itu wafatnya 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang menjawab suaminya Zainab bernama Abul As, ya Abul As. Ya, ini adalah seluruh putri dan putra Rasulullah SAW dari Khadijah. Berikutnya di usia ke-35 tahun. Jadi antara usia 25 tahun sampai 35 tahun itu adalah usia di mana Rasulullah SAW memiliki keturunan atau anak dari Khadijah. Ya, satu lagi siapa anak Rasul? Yang bernama Ibrahim. Tapi Ibrahim bukan berasal dari Khadijah, tetapi berasal dari hamba sahaya beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Di usia ke-35 tahun, ya, bahwasanya terjadi peristiwa pembangunan kembali Ka'bah. Ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwasanya Ka'bah pada zaman jahiliyah itu dibangun dengan batu-batu yang bertumpukan tanpa ada tanah liat atau semacam semen yang mengikat batu-batu tersebut. Ya. Ia seukuran apa yang dimasuki oleh anak kambing berbentuk seperti lingkaran huruf D. Ya, artinya bentuknya bukan kubus ya atau bukan balok, tapi dia ada semacam cekungan. Ya, ini yang ada di layar atau yang ada di gambar ini kurang lebih adalah gambar setelah renovasi Ka'bah. Ya, artinya bagian dari Hijr Ismail itu sebenarnya eh, masuk dari area Ka'bah. Oleh karena itu ketika kita tawaf itu tidak boleh kita masuk ke dalam area Hijr Ismail karena itulah bagian dari Ka'bah. Bagian dari Ka'bah. Dan Ka'bah pada masa itu memiliki dua pintu. Memiliki dua pintu. Kemudian Rasulullah SAW ya, terjadi banjir besar di zaman tersebut yang menyebabkan dinding-dinding Ka'bah rusak dan menghancurkan beberapa pondasinya sehingga diperlukan untuk renovasi Ka'bah. Saat itu usia Rasul kurang lebih 35 tahun. Apa peristiwa penting yang di sini terjadi? Ya. Artinya apa? Rasulullah SAW aktif dalam kegiatan bermasyarakat, aktif dalam kehidupan sosial. Ya. Bahkan beliau memberikan solusi ketika pada masa setelah selesai renovasi Ka'bah, tinggal meletakkan Hajar Aswadnya. Ya, tinggal meletakkan Hajar Aswad. Maka hampir terjadi pertumpahan darah gara-gara ribut siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Hingga akhirnya ya, datanglah Rasulullah SAW untuk melerai pertikaian ini dan beliau memberikan solusi yang sangat simpel. Ya, Hajar Aswad ditaruh di atas kain, ya, digelar kain masing-masing pemimpin kabilah, pemimpin suku, pemimpin apa kalau bahasa ini, pemimpin partai misalkan, disuruh pegang ujung kainnya biar sama-sama mendapatkan kemuliaan untuk membawa Hajar Aswad. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah SAW meletakkan Hajar Aswad di tempatnya kembali. Ini adalah solusi yang sangat bijak sekali dari Nabi Muhammad SAW sehingga tidak terjadi pertumpahan darah di masa tersebut. Kemudian berikutnya masuk ke usia 40 tahun. Ini adalah usia yang sangat penting. Ya, usia di mana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama, ya, atau berupa wahyu kenabian. Ya, di mana Rasulullah SAW pada saat itu sedang berada di Gua Hiro. Ya, beliau suka bertahanus atau berta'abbud, beribadah. Tentang bagaimana ibadahnya kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya, kita tidak tahu. Dan perlu diingat teman-teman Allah. Pada zaman jahiliyah, tidak semuanya itu adalah orang-orang musyrik menyembah patung. Ada orang-orang yang Hanafiyah.
Orang-orang yang tidak bersujud kepada berhala seperti Rasulullah SAW tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau bersujud kepada berhala sama sekali. Ya, ada juga seperti Abu Bakar, orang-orang seperti Utsman yang mereka diriwayatkan bahwa mereka adalah bersih, tidak pernah bersujud kepada berhala. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika usia 40 tahun ini suka untuk menyendiri di gua Hira. Dan kalau teman-teman ada yang pernah naik ke dalam Bukit Hira atau gua Hira, itu dari atas gua itu menghadap ke arah Mekah. Itu melihat berbagai macam problematika yang ada di Mekah dengan kejahiliahannya. Ya. Dan solusinya apa? Solusinya ada di langit. Ya, solusinya ada di langit. Tentang bagaimana cara beribadahnya, maka itulah bukan pembahasan kita, karena itu adalah para ulama tidak pernah menjelaskan tentang bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Banyak yang mencoba untuk mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW lah yang memberikan, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberikan petunjuk, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW ketika naik ke Gua Hira, beliau bertahanus dan beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah berikan petunjuk kepadanya. Artinya tentang kaifiahnya kita tidak mengetahuinya. Ya, kita tidak mengetahuinya. Dan apakah boleh ditiru hari ini? Misalkan bersemedi di gua, tidak. Kalau antum mau meniru, maka tirulah dengan cara yang disyariatkan, itu dengan beritikaf di masjid, itikaf di bulan Ramadan. Maka itu diperbolehkan. Ya, maka itu diperbolehkan. Ya, dan ini dia kisahnya sangat masyhur bahwa malaikat Jibril datang membawa wahyu, membaca Iqra sambil Nabi di apa bahasanya dipeluk dengan sangat keras sampai Nabi hampir saja tidak dapat bernafas, sampai 3 kali ma'ana biqari, aku tidak dapat membaca. Kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, dan seterusnya. Inilah merupakan wahyu pertama, dan dengan wahyu tersebut maka Rasulullah SAW mendapat amanah sebagai untuk menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Inilah dia kurang lebih fase dari umur 0 sampai 40 tahun. Ya, tentu banyak kekurangan, tidak mungkin hanya 1 jam ya kita bahas. Dan selanjutnya kita akan lebih banyak berdiskusi dan kita lebih banyak mengambil pelajaran-pelajaran dari sirah. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz moderator atau Ustadz Ubaid, jika ada yang ingin diskusikan dari teman-teman kami persilakan. Ya, ada yang ingin bertanya mungkin apa raise hand atau di kolom chat, kami persilakan. Ya Ustaz, tes. Nah, Ustaz Zahabi, apakah Ya, suara saya terdengar? terdengar. Ini masuk sesi tanya jawab Ustaz? Ya, silakan masuk diskusi biar nggak tahu WIB ini udah jam berapa ini sekarang. Oh iya. Biar sisa setengah jamnya. Sekarang jam setengah 10 Ustaz. Ini masuk sesi tanya jawab ya Ustaz ya? Baik, Ya, silakan tanya jawab. mohon izin antum bisa slide yang setelahnya Ustaz. Slide setelahnya nanti nggak apa-apa ngulang dari yang Al-Muddathir. Yang setelahnya lagi Ustaz. Oh, atau saya aja yang share screen Ustaz ya. Antum biar bisa melihat pertanyaannya Ustaz ya. Baik, stop Ustaz. Ya. Saya akan share screen supaya teman-teman bisa antum supaya bisa melihat pertanyaannya Ustaz. Baik. Teman-teman sekalian, alhamdulillah telah selesai sesi 1. Mungkin tadi ada yang belum dibahas Ustaz karena waktunya terbatas. Yang Al-Muddathir belum ya Ustaz ya? Yang Al-Muddathir belum. Ya, yang Al-Mudathir belum ya. Nanti akan dilanjut di pertemuan besok. Sesi 2 insya Allah Insya Allah kita akan singgung.
diundur ke jam 9 ya teman-teman, karena jam yang tertulis di jadwal adalah jam 8, tetapi akan kita pindah ke jam 9 supaya teman-teman misalnya yang masih ada upacara masih bisa mengikuti upacara, dan juga Ustadz Zahabi di Madinah jaraknya 4 jam, berarti butuhnya kita bisa mulainya di jam 9 pagi insya Allah. Betul Ustadz ya? Baik, untuk videonya nanti teman-teman bisa akses di sini, dan juga ada kuis masing-masing materi, dan juga nantinya akan bisa akses file presentasi yang tadi dipakai. Kemudian untuk teman-teman yang di Instagram, di YouTube juga bisa join ke Zoom. Jika tertarik, silahkan join lewat website kursuskuba.com/events. Di situ bisa daftar gratis ya teman-teman semuanya. Baik Ustaz, mungkin ada pertanyaan dari peserta yang tertarik untuk antum jawab, Ustaz, silakan. Baik, Ana akan urutkan terlebih dahulu nih dari atas. Oh, Insya Allah Masih antum ke mau jawab dari bawah. atas. Baik, Ustaz. Nanti saya ngelempar pertanyaan ke antum dari YouTube ya, Ustaz ya. Ini ada banyak juga dari YouTube, teman-teman. Baik, kita akan jawab insya Allah sebatas yang kami memiliki ilmunya. Kalau kami tidak memiliki ilmunya, maka kami tidak berhak untuk menjawab. Ya, tentang nenek moyang Nabi, apakah masuk pada masa fatrah yang tidak diazab kelak? Wallahu alam, apakah itu masuk dalam orang-orang yang tidak diazab, orang-orang yang diberikan uzur? Ya, ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya adalah itu ada masa fatrah atau masa kekosongan di antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masa-masa kakek-kakeknya terdahulu. Tetapi sisa-sisa dari asar-asar atau ibadah agama tauhid itu masih ada pada mereka. Ya, tentang apakah diazab atau tidak, Allah alam, ini pembahasan ke dalam bidang akidah. Ya, nanti akan kita bahas, kita fokuskan di sini insya Allah pada bidang sirahnya. Kemudian apakah para habaib yang ada pada zaman ini termasuk zuriyah Rasulullah SAW? Ya, tentu para habaib, ya, para ahbab, para habaib, ya, dari semuanya tentu jalurnya adalah dari Fatimah radhiyallahu anha. Ya, ini termasuk di keturunan Rasulullah SAW. Bahkan nanti di akhir zaman itu ada ya, mohon dikoreksi Ustaz Ubed kalau saya salah ini. Imam Mahdi itu keturunan dari Nabi Muhammad juga ya, garis keturunan nama dan ininya juga persis dengan Nabi Muhammad. Ya, artinya apa? Apakah keturunan itu ada sampai akhir zaman? Ada. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini apa? Yang menjadi permasalahan adalah tentang klaim. Ya, klaim sepihak itu yang tidak diperkenal, yang tidak dibenarkan. Ya, kalau memiliki nasab tertentu, misalkan terhubung, ya, dan ini memang kebiasaan orang-orang Arab, orang-orang keturunan Arab itu mereka mencantumkan nasabnya dengan sangat baik, ya, dengan sangat baik. Jangankan orang Arab ya, orang, mohon maaf ini, saya kebetulan dari Bali. Saya kebetulan dari Bali dan orang Bali pun demikian, orang Hindu pun demikian, termasuk mencatat nasab dengan sangat baik. Kenapa kalau di dalam agama Hindu, ya, ini sedikit beralih ke agama Hindu, karena ada kepentingan untuk menjaga kasta, agar tidak tercampur antara kasta yang tinggi dan juga kasta yang rendah. Dan kami pun dari jalur, ya, kakek atau nenek yang agama Hindu, kami juga memiliki, ya, garis keturunannya. Bahkan bapak negara, founding father kita Soekarno, ya, itu ibunya dari Bali itu, ya, ibunya dari Bali dan nasabnya pun juga ada sampai ke atas seperti ketahui. Ya, artinya kalau orang kau kufar aja ada yang perhatian seperti itu, lalu bagaimana dengan kasus dengan cucu-cucu para nabi? Apakah memiliki? Tentu memiliki. Ada ilmunya, ada ilmu ansab, ada ilmu tentang nasab, dapat diketahui. Ya, nanti yang menjadi tentang apakah si fulan ini adalah cucu nabi atau misalkan wallahu alam, ya, itu adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika benar maka memang sesuai dengan data-data yang valid, sanadnya sampai, misalkan itu dapat dikatakan benar. Jika bohong, itu urusannya ada dusta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika dikatakan apakah ada, ya, dari zuriyah Rasul, ya, tentunya itu ada, tidak bisa dinafikan, ya, tidak bisa dinafikan. Namun kita tentu ingat bahwasanya, ya, Islam itu adalah agama yang universal, yang bukan memperhatikan tentang dari siapa keturunannya, tapi yang dilihat adalah tentang ketakwaan dan kesucian hatinya. Yang kesucian hatinya. Itu dia yang paling penting. Itu dia yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian ada yang bertanya tentang masa sebelum Nabi itu dinamakan masa jahiliyah. Ini seperti tadi sudah kami singgung ya. Dinamakan masa jahiliyah karena masa tersebut ya, jahil di sini adalah lawan kata dari wahyu. Dari lawan kata dari ilmu. Lawan kata dari ilmu karena masa tersebut adalah masa yang jauh sekali dari ilmu. Ya, jauh sekali dari ilmu. Ya, artinya dari din, dari wahyu, masa fatrah, jauh. Kalau dikatakan apakah mereka itu bodoh, benar-benar bodoh? Tidak, mereka tidak benar-benar bodoh. Buktinya apa? Mereka pandai dalam bidang ekonomi, mereka pandai dalam berperang, mereka pandai juga dalam mengatur keuangan. Ya, mereka tahu mana harta yang halal, mana harta yang haram tidak boleh untuk digunakan membangun Ka'bah. Mereka tahu. Ya, mereka jahil. Ya, mereka jauh dari wahyu, mereka jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ingin mengetahui tentang fase jahiliyah lebih dalam, maka silakan baca Masail Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ustadz, boleh Kemudian saya kita berikan pertanyaan dari YouTube, Ustadz? boleh Karena banyak silakan. juga yang ikut lewat YouTube. Berkaitan dengan rekomendasi buku-buku sirah Nabi, Ustadz, mungkin ada yang antum rekomendasikan. Ya, untuk buku sirah Nabi ini sangat banyak sekali dan tentu kita harus perhatikan ketika kita membaca sejarah. Dari siapa kita membaca? Karena yang namanya ilmu sejarah itu ditulis oleh pemenang. Itu di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran penulisnya. Nah, kalau kita lihat hari ini bahkan orang kafir pun, orang non-muslim pun itu menuliskan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan aliran sesat pun juga yang mengaku dekat dengan Rasulullah, mereka pun juga memiliki kitab-kitab sirah ya, untuk menyebarkan ya syubhat-syubhat mereka. Tentu dengan berkisah, ini di antara dakwah, cara dakwah paling gampang dengan sejarah-sejarah. Maka kita perhatikan di antara buku-buku ya, sejarah Nabi Muhammad, ada banyak sekali tentu para ulama yang merekomendasikan ya, di antaranya adalah Syekh Utsaimin merekomendasikan kitabnya Ibnu Qayyim, yaitu Zadul Ma'ad. Ya, ini merupakan kitab sirah yang paling komplit ini, dari berbagai macam sisi kehidupan Rasulullah SAW ada. Ya, mungkin yang terkenal di Indonesia tentang Tibbun Nabawi itu hanya bagian satu judul saja dari kitab yang besar, bukan Zadul Ma'ad. Kemudian kitab lainnya mungkin yang bisa dibaca, kita di majelis ini juga tahun lalu pernah membahas Nurul Uyun karena Ibnu Saidin Nas, ya. Atau misalkan ada juga yang terkenal di berbagai pondok pesantren di Indonesia, misalkan ada Nurul Yakin dengan syarahnya yang ada. Atau misalkan yang terkenal dan sudah banyak diterjemahkan di Indonesia, kitab Rahiqul Maktum karena Syekh Soifur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, ya, dan sudah banyak diterjemahkan. Ya, saya rasa hampir ya, rumah-rumah kaum muslimin sudah semestinya ada buku Rahiqul Maktum ini di rumahnya masing-masing ya, karena merupakan buku sirah yang bisa dikatakan sangat mudah sekali dibaca hari ini dan sudah banyak diterjemahkan. Ya. Dan jangan lupa juga untuk membaca kitab yang kita pakai hari ini, kebanyakannya kami mengambil dari buku fikih sirah karya Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, ya, di mana kita menggali hikmah-hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga Mukhtasar Sirah karya Syekh Muhammad Abdul Wahab dan lain sebagainya. Ini termasuk rekomendasi buku-buku yang dapat antum baca. Menariknya Ustadz, kisah di karangnya Zadul Ma'ad itu sendiri kan katanya beliau karang ketika perjalanan haji ya. Iya. Dan itu dari Iya. hafalan beliau. Hafalan, betul. Jadi itu Zadul Ma'ad, teman-teman kalau lihat Zadul Ma'ad punya Ibnul Qayyim itu dari hafalannya Ibnul Qayyim ya, ditulisnya. Dan dikarang dalam waktu perjalanan, waktu safar. Makanya namanya zat Ustaz ya, bekal ya. Insyaallah, Bekal untuk safar, zat gitu ya. Dikarang dalam perjalanan haji kita, perjalanan adanya tidur mulu Ustaz. Baik Ustaz, fadhal Ustaz, pertanyaan. Baik, selanjutnya ada lagi tentang ayah Nabi berada di neraka atau di surga. Allah alam, ini adalah pertanyaan khilafiyah ya para ikhwah. Ya. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya ada memang hadis yang sahih menyebutkan di neraka, ada juga yang mentakwil bahwasanya dimaksud itulah bukan ayahnya. Ya. Maka ini termasuk pertanyaan yang terkadang kami hindari, ya, karena tidak menambah keimanan dan tidak mengurangi keimanan ya Ustaz Ubaid ini ya. Betul. Kembali ke ayat. Sebaiknya kita Iya. Tilka ummatun qad kita khalat. insaf terkait.
Lah maka sahabat ya. Bahwasanya tentang tentang posisi ayah Nabi ada di mana, ya masing-masing memiliki argumen masing-masing, dan jangan sampai kita dipecah belah hanya dengan pertanyaan-pertanyaan demikian. Masih ada banyak kisah-kisah, kisah kehidupan Rasulullah SAW yang lainnya yang dapat kita ambil hikmahnya dan dapat berguna bagi kita kelak. Ya. Tentang kita mau tahu ayah Rasul ada di surga atau neraka, apa faedahnya buat kita ya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau hanya menambah kepecah belah di umat, sebaiknya ini dihindari. Ya, inti tentunya adalah urusan dari Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan siapapun sesuai dengan kehendaknya di surga ataupun di neraka. Berikutnya, bagaimana dengan keturunan Fatimah? Apakah ada kekhususan tertentu? Ya. Keturunan Fatimah atau Ahlul Bait. Ahlul Bait itu mereka tidak diperkenankan memakan sedekah, ya. Mereka hanya boleh menerima hadiah. Hanya sebatas itu yang kami ketahui. Ya, adapun menghormati keturunan Rasul, maka tentu kita menghormati. Ya, kalau ada keturunan Rasul kita menghormati. Ya, sesama Muslim, setiap Muslim kita tentu harus menghargai ya, keturunan Rasul. Ya, jangan dikira semua orang yang bermuka Arab itu keturunan Rasul, ya. Karena yang lahir di Arab itu bukan Rasulullah saja. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab juga lahirnya di Arab. Ya. Jadi saya di sini mengatakan demikian bukan berarti adalah saya mendeskripsikan para habaib misalkan atau keturunan Rasul. Tidak, kita justru harus memuliakan para habaib, ya, memuliakan orang-orang keturunan Arab. Kita juga harus mencintai orang-orang Arab karena Rasul juga lahirnya di Arab. Ya, bukan berarti dengan mencintai orang Arab maka kita tidak mencintai orang Indonesia. Kita juga harus mencintai. Semua setiap Muslim memiliki hak untuk dicintai, memiliki hak untuk dicintai, mencintai sesama Muslim. Ya, mencintai sesama Muslim, menasehati, tentu ini adalah harus dilakukan. Ya, tentang keturunan Fatimah radhiyallahu anha, ya, putra-putra dan ataupun cucu-cucu Rasulullah SAW, maka mereka ya ada Ahlul Bait. Mereka adalah Ahlul Bait, ya, berhak untuk dihormati. Ya, tetapi yang tidak diperbolehkan adalah mengkultuskan. Itu yang tidak boleh, mengkultuskan atau ta'assub itu yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah Nabi dipilih untuk mengemban wahyu sebab tidak bisa membaca? Ya, ini tentu adalah nabinya ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bukan berarti tidak bisa membaca atau tidak menulis itu adalah standar suatu orang itu dikatakan pintar atau bodoh. Tidak. Tentu Nabi itu ummi, tidak bisa membaca atau menulis. Pada zaman tersebut memang zamannya, ya, bukan zaman yang trennya lagi tulis dan menulis. Ya, tidak. Ya, trennya di sana masyarakat Quraisy itu adalah bersyair. Mereka berbicara. Mereka orang-orang yang paling fasih. Dan Rasul adalah orang-orang yang paling fasih. Rasul adalah orang yang paling fasih dalam berbicara. Mereka saling bertukar pantun, bertukar syair. Paling fasih. Bukan berarti Rasul itu adalah bodoh. Rasul tidak bisa membaca dan menulis, memang juga trennya di sana, di zaman tersebut. Ya, itu memang jarang ada orang yang bisa menulis dan membaca. Jarang. Ya. Saya tidak katakan semuanya ummi, tidak, tapi memang jarang ada orang yang bisa membaca dan menulis. Dan tentu ini ada hikmah terbesar di antara Rasul, ada nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Apa di antara hikmah terbesarnya? Yaitu adalah Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itulah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalkan Nabi bisa membaca atau bisa menulis, maka nanti orang-orang akan mengatakan pada masa tersebut, oh Muhammad ini mengarang, ini karangannya Nabi Muhammad. Oh, ini Muhammad membaca kitab-kitab terdahulu. Dan banyak sekali syubhat-syubhat seperti itu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad pernah belajar kepada Bahiro. Padahal pertemuan Nabi dengan Bahiro kapan? Masih kecil, ketika umur 12 tahun tadi. Masih kecil. Ya, ada sekarang hari ini syubhat-syubhat seperti itu kami dapati. Ya, tentu ini tidak benar karena Nabi adalah ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, jadi ini menunjukkan bukti bahwasanya Al-Quran itulah murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada yang bertanya juga tentang apakah kisah Bahirah bertemu dengan Rasulullah, apakah ada perbedaan pendapat dalam masalah kesahihannya? Benar. Ya, kami pernah menemukan ini ada khilaf di antara kesahihan valid atau tidak.
Teman-teman dan Masya Allah, tentang penulisan sejarah, ini memang ada kriteria khususnya. Ada kriteria khususnya. Sejarah atau sirah nabawiyah, kisah Nabi Muhammad SAW, ini ditulis belakangan. Setelah fase pembukuan Al-Quran. Kemudian ada fase pembukuan hadis. Maka kurang lebih sirah atau sejarah Nabi, ini ditulis berdekatan dengan ketika penulisan kitab-kitab hadis pertama kali. Ya, tentu pada masanya Imam Az-Zuhri, ya, termasuk juga yang paling lengkap itu menulis Maghazi adalah Ibnu Ishaq. Ya, namun kitab-kitab Ibnu Ishaq itu banyak yang hilang Maghazinya dan kemudian diringkas dan dilengkapi lagi oleh Ibnu Hisham. Maka sejarah kitab sirah yang paling termasuk yang paling jadul atau paling masa pertama adalah kitab sirah Ibnu Hisham ataupun sirah Ibnu Ishaq. Nah, ketika meriwayatkan tentang sirah, ya, ini terkadang ada yang sahih, ada juga yang dhaif. Ya, para ulama sirah ketika mencantumkan sejarah-sejarah ini terkadang mereka memberikan batasan yang tidak ketat, tidak seketat dengan kitab-kitab hadis. Ya, khususnya dengan catatan apa? Dengan catatan bukan berkaitan tentang masalah hukum ataupun juga masalah akidah. Ingat, bukan berkaitan dengan masalah hukum ataupun masalah akidah. Jadi ibaratnya nanti mungkin teman-teman akan belajar mustalah hadis ya. Ketika para ulama membahas tentang apakah hadis dhaif itu boleh disampaikan atau tidak. Ya. Maka sebagian ada yang membolehkan manakala itu adalah berkaitan dengan fadhail amal misalkan, dengan keutamaan-keutamaan ibadah misalkan untuk memotivasi orang. Maka sebagian ulama sejarah juga menyebutkan bahwasanya ketika sirah ditempatkan seperti fadhail amal. Seperti dalam kasus periwayatannya terkadang lebih longgar para ulama-ulama sejarah sehingga ada terjadi perbedaan pendapat mengenai kesahihannya. Ya. Dan namun hal ini tidak menutup ulama-ulama hadis itu ada yang mencoba untuk mengumpulkan sahihnya saja. Ada di antaranya Syekh Albani rahimahullah. Beliau pernah mengumpulkan as-sirah as-sahihah misalkan atau karya Dr. Akram Dia Umari. Beliau juga pernah menuliskan buku kitab Sahih Sirah Nabawiyah. Dan banyak sekali ini merupakan usaha dari ulama-ulama hadis untuk menyelamatkan sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. Tentunya tadi yang menjadi poin terpentingnya adalah ketika meriwayatkan sirah itu adalah tidak sahih atau ada ketidaksahihan karena ulama hadis atau ulama sirah meriwayatkannya terkadang tidak ketat ya klarifikasinya, maka itu dapat diterima selama bukan dalam permasalahan akidah dan juga hukum-hukum. Selama bukan dalam permasalahan akidah ataupun juga hukum-hukum. Misalkan ternyata ada yang mencoba meriwayatkan bahwasanya Nabi pernah bersujud kepada berhala, maka itu tidak boleh diterima. Itu udah pasti dusta. Ya, karena itu adalah masalah akidah. Adalah masalah akidah. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan bertemu Bahiro ini tidak ada masalah sama sekali dengan permasalahan hukum ataupun akidah. Jadi terkadang juga masih diperbolehkan jika memang itu adalah ternyata lebih dikuatkan dalam kalangan ulama hadis adalah dari segi kedhaifannya. Wallahu a'lam bishawab. Berapa banyak dari sirah nabawiyah yang seseorang wajib pelajari? Ya banyak ya. Kalau antum mengaku cinta kepada Rasul, kalau antum ngefans sama pemain bola biasanya kan berapa banyak gaya yang antum tiru dari gerakan-gerakan pemain bola tersebut ya. Atau misalkan role modelnya, begitu juga dengan sirah nabawiyah. Ya, kehidupan Rasulullah. Sebanyak-banyak yang sebisa kita mempelajari seluk-beluk kehidupan Rasul, dari bagaimana beliau bermuamalah, bagaimana beliau beribadahnya, tentu kita akan pelajari semuanya. Kemudian, maaf, ada lagi Ustaz yang di YouTube? Mungkin melengkapi dari pertanyaan barusan, Ustaz. Mungkin maksudnya apa yang wajib dari dipelajari di sirah Nabi, maksudnya kan kategorinya wajib, jadi kalau misalnya tidak dipelajari dia berdosa gitu mungkin Ustaz. Nah, apa saja pembahasan sirah Nabi yang kalau tidak dipelajari orang jadi berdosa begitu mungkin Ustaz? Ya, tadi Anda menemukan tulisan bagus ya sebentar. Ya. Ya, jadi memang kalau kita ini ada beberapa di antara prinsip-prinsip yang wajib diketahui oleh seorang hamba adalah kewajiban mengenal Allah dan agama, yaitu adalah mengenal Rasulullah SAW. Kurang lebih ada 5 hal yang wajib untuk diketahui. Ya, ini Ana nukilkan dari bukunya Prof. Zaid bin Abdul Karim Zaid. Ya, beliau menyebutkan
kelima hal tersebut diantaranya yang pertama adalah mengenal nasab Rasulullah SAW, bahwasanya beliau adalah manusia yang mulia dari segi nasab dan keturunan, tidak ada celah sama sekali. Ya. Jadi dari semua itu kakek-kakeknya Rasul sampai puluhan itu tidak ada nasabnya. Itu kita sebaiknya kita harus mengenali. Nah, jangan sampai ditanya Muhammad bin siapa kita nggak tahu sebagai umat. Ini ada kisah tentang siapa? Anak lupa kisahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Abdul Ghani Al-Maqdisi ketika menuliskan buku sirahnya Mukhtasar Sirah. Ya. Itu di antara sebabnya kenapa beliau menuliskan, karena ada seorang yang bertanya ketika sedang berjalan kepada beliau. Nah, seorang ini, salah satu rombongan ini pernah berhenti di suatu tempat, kemudian ditanya sama pendeta, ya, kamu tahu nggak nama nabimu itu siapa? Dia nggak tahu apa-apa. Kemudian pendeta itu bilang, kalau gitu kamu bukan seorang muslim. Kamu nggak muslim nih, nggak jelas nih muslimnya. Akhirnya dia ngadu ke ulama. Kalau tidak salah Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, seingat anak. Nah, maka mendengar hal itu, ya, Syekh langsung bilang, jawab harusnya seperti ini, harusnya engkau mengatakan. Maka beliau terinspirasi untuk menulis Mukhtasar As-Sirah An-Nabawiyah. Ya, kemudian habis itu besoknya orang tadi yang tanya sama pendeta balik lagi, pendetanya aku sudah tahu nih. Ya, seperti ini yang kau tanyakan. Ya, nama Rasul adalah ini, beliau lahir di mana. Disampaikan. Sampai akhirnya pendeta itu akhirnya tertarik dan masuk dalam agama Islam. Ya, ini sangat bukti ya terkait kita harus pentingnya mengenal Rasulullah SAW. Kemudian mengenal yang kedua tadi, yang pertama mengenal nasab, kemudian mengenal tempat dan tanggal lahirnya atau tempat lahirnya, tempat hijrahnya, di mana beliau dilahirkan, di mana beliau hidup, itu harus kita mengenalnya. Kemudian mengenal masa kenabiannya 23 tahun. Dari 63 tahun kita tidak dituntut untuk tahu semua 63 tahun itu terjadi apa saja. Setidaknya 23 tahun, karena yang paling inti, yang paling banyak, yang detail itu 23 tahun setelah masa nubuah, ketika masa kenubuhan. Kemudian penjelasan bagaimana beliau menjadi nabi dan rasul, bagaimana kehidupannya. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan beliau diutus dan faktor-faktor yang melatar belakanginya. Ini diantara ya subtema yang sebaiknya diketahui oleh seorang muslim terkait dengan sirah nabawiyah. Allahu a'lam. Ini yang disampaikan oleh Syekh Zaid dalam bukunya Fiqhus Sirah. Ya. Ini kayaknya pertanyaannya pada berulang di chat ini. Saya tidak tahu lagi mana. Teman-teman mungkin bisa fokus pertanyaannya dengan yang barusan dibahas. Jadi kalau mungkin ada yang nanya zaman Umayyah, Abbasiyah gitu Ustaz ya di di kolom chat YouTube. Oh. Ya, ini ada yang bertanya, di antara nasab Nabi ada yang namanya Ilyas. Apakah itu Nabi Ilyas? Tidak. Nah, itu bukan Nabi Ilyas. Bukan Nabi Ilyas. Beda. Ilyas yang berbeda. Ya. Bagaimana tentang habaib? Tentang habaib yang maksum. Ya. Habaib yang maksum, Allah alam ya, di muka bumi ini yang maksum hanya Nabi ya, hanya Nabi. Ya, Abu Lahab juga masih keluarga dengan Nabi, tapi beliau tidak beriman. Ya, habaib ada yang sahih ya. Sebagaimana orang-orang Indonesia pun juga ya, ada yang benar, ada yang tidak ya. Jadi ada yang mengaku, yang bukan habaib pun juga ada yang mengaku maksum. Jadi bagaimana kita menjawabnya, ini tidak ada ya. Jadi semuanya kita harus menghormati keturunan Rasulullah SAW dengan cara yang dianjurkan oleh Rasul, dan tidak ada di muka bumi ini manusia yang maksum, ya, yang maksum. Ya, buku sirah yang paling lengkap saya sudah dijawab referensinya. Ya, kitab sirah yang pertama kali disusun, yang paling lengkap adalah Ibnu Ishaq, kemudian diringkas oleh Ibnu Hisham. Diringkas dan dilengkapi oleh Ibnu Hisham. Sebelumnya apakah ada yang menulis? Ada. Kurang lebih adalah yang pertama kali di antara Urwah bin Zubair, kemudian Az-Zuhri juga pernah menyusunnya.
Bagaimana menanamkan teladan kisah Rasul ke anak-anak? Karena kadang-kadang ibu bercerita dengan semangat, kadang anak tertarik dan senang, dan kadang-kadang ibu keasikan sendiri memakai bahasa yang nggak simpel bagi anak-anak. Ini sepertinya nanti harus ikut di Kuba. Waduh. Ya, insya Allah di kursus Kuba sepertinya ini. Cara yang baik bagaimana? Cara yang baik, alhamdulillah sekarang sudah banyak ya teman-teman dapatkan buku referensi Sirah Nabawiyah khusus anak-anak. Banyak saya dapati, di antaranya ada karya timnya Ustadz Nizar Saad, ya, itu beliau dan timnya memiliki buku sirah ya, kami pernah punya dulu, dan masih banyak lainnya. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara kita mengemas. Tidak mesti anak itu harus tahu, ya, nih kita baca yuk nak, yuk Rohiqul Maktum, anak kelas 4 SD suruh baca Rohiqul Maktum, anak kelas 4 SD misalkan suruh baca Rohiqul Maktum dari awal sampai akhir, ya tidak seperti itu ya. Ya tentu dicari mana segmen-segmen yang menarik, ya kehidupan Rasulullah SAW, tentang keberaniannya Rasul, ya, dengan bahasanya anak-anak, dengan bersabar kita tanamkan. Ya bisa jadi satu tema untuk satu pekan. Ya tidak mesti setiap hari harus yang baru. Ya tidak mesti setiap hari harus yang baru. Ya jika tidak ada di kisah Rasul, ada kisah para sahabat, ya, kisah para ummahat, ya para sahabiyah, ya kisah salafus soleh. Ada banyak kisah-kisah mereka. Dan ini menjadi teladan yang baik. Ya, ini harusnya menjadi kurikulum. Ya, ini PR terbesar ya, bagi para tenaga pendidik hari ini adalah bagaimana menyusun kurikulum Sirah Nabawiyah dari usia anak kecil agar dapat disampaikan buat mereka. Ini memang masih menjadi PR besar agar jangan sampai anak-anak kita ini sebelum tidur dari dulu diceritainnya tentang mencuri, ya, misalkan si kancil anak nakal suka mencuri ketimun misalkan, ya petaninya nggak kaya-kaya. Jadi ini bobot bibit-bibit koruptor nih dari sini nih kisahnya. Allah. Berikutnya, apakah ada alasan khusus mengapa Rasul berpoligami agar bisa menjelaskan secara logis pada pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan dari kaum nonis yang suka memojokkan Rasul karena alasan tersebut? Ini sepertinya disimpan ya pertanyaannya untuk yang poligami ini akan kita bahas. Kayaknya kita ada sesi untuk menjawab istri-istri ya, Ustaz Ubed ya. Oh iya, nanti ada, insyaallah. Insyaallah saya izin keep pertanyaan yang ini, akan kita bahas insyaallah besok insyaallah. Ada tentang hikmah ya. Nabi ya. Hikmah untuk poligami ada, tentu ada. Ya. Ini adalah untuk mengajarkan di mana umat jahiliyah pada masa tersebut nikahnya tidak menikah. Mereka pada masa jahiliyah banyak yang berzina, maka Rasul berikan solusinya. Ya. Berikan solusinya. Kemudian ketika Rasul juga melakukan poligami adalah setelah wafatnya Khadijah. Ya, artinya adalah poligami Rasul tentu adalah atas petunjuk wahyu, bukan atas hal yang main-main. Bukan hanya hawa nafsu, ya. Bahkan Rasul pernah dinikahi langsung oleh Allah. Siapa kira-kira wanita yang pernah dinikahi langsung oleh Allah dengan Rasulullah SAW? Ya, untuk memecah pemahaman sesat pada masa jahiliyah, tidak boleh menikahi bekas mantan istri anak angkatnya. Jadi ada hikmah-hikmah balik di masing-masing istri, ada hikmah-hikmah yang perlu kita gali. Jadi bukan hanya hawa nafsu belaka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang ini harus menjadi ketika mempelajari sirah atau membaca sirah, ini jangan berarti kita membaca sirah itu kita nggak sedang belajar akidah. Kita belajar akidah dari sirah, kita belajar fikih dari sirah, hukum-hukum. Ya kita juga belajar hadis di sirah. Ya, kita belajar bagaimana cara berdakwah juga di sirah. Jadi sirah ini sebenarnya harusnya di tempat paling terakhir ini. Setelah semuanya belajar nih akidah ini. Ini semuanya terakhir. Sirah aplikatif. Sirah aja tafsir aplikatif dari Al-Quran. Ya, dari hadis. Ya, paling aplikatif. Dan tentu kita sebagai umat muslim harus meyakini bahwa ini adalah Nabi Muhammad, role model terbaik. Ya. Jadi ketika ada syubhat masuk, seperti harus sudah mental di awal. Ini nggak benar. Tidak benar. Jangan, oh iya juga ya. Kadang ada orang-orang yang sebagian umat muslim seperti itu. Ketika ada syubhat tentang Nabi Muhammad misalkan pedofil atau apa, oh iya juga ya, ini nggak boleh, itu harus bersih. Nggak ada pemikiran seperti itu dalam keyakinan umat Islam.
yang lurus ya. Karena kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad role model terbaik. Baik, Mungkin sudah sudah semua cukup sepertinya, Ustaz Ustaz. ya. Iya, ada yang bertanya dikit tapi berkaitan dengan satu itu bertanya tentang agama Hanif, agamanya Nabi Ibrahim yang tersisa di masyarakat Quraisy saat Nabi Muhammad ada itu Ustaz. Itu saja pertanyaan. Ya, itu terkait hal tersebut memang ada macam-macam ya terkait di masyarakat Quraisy. Dan pada masa itu ada yang beragama memegang kitab suci Nasrani seperti Waraqah bin Naufal. Ada juga yang tidak pernah menyembah atau tunduk. Ya. Tentang siapa-siapanya, wallahu a'lam bishawab, kami tidak memiliki informasinya untuk saat ini. Ya, yang pasti pada masa tersebut masih ada tersisa ajaran-ajaran dari milah Ibrahim alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih banyak Ustadz untuk materi yang disampaikan baru saja ini. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali manfaat dari kajian barusan yang insya Allah kita akan lanjutkan lagi besok teman-teman semua ya. Pada sesi kedua pagi hari, sesi ketiga sore ya Ustadz ya. Dan sesi keempat di Sore. malam hari. Berarti antum izin untuk tidak menjaga museum nih Ustadz ya? Apa? Besok libur, besok libur. Oh, besok libur. Baik. Sabtu libur. Oh, Sabtu Sabtu libur libur. ya. Oke. Khusus Hari untuk- Ahad ya, oh ya lupa ya. Baik. Baik, Hari Ustaz. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan kali ini. Jika ingin mengikuti lebih lengkapnya, silakan join di website kursuskuba.com/events untuk ikutan. Besok masih ada 3 pertemuan lagi bersama beliau. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz atas yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Ustaz. Mari. Besok kita jam Jam 9 9 ya, insya insya Allah Allah ya. kita jam 9 insya Allah. Baik, Ustaz. Siap.